dikasihi di dalam Tuhan, pemuda remaja PPDI Philadelphia Jiwa yang ada. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dengan kerendahan hati. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menolong kita, bahkan memberkati kita, memberikan hati yang selalu bersukacita, hati yang selalu setia mengiringi Yesus. Haleluya. Bapa di surga, puji Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh sebentar kami dengarkan. Urapi kami semua Tuhan, kami sama-sama boleh menerima kebenaran isi hati Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, kami siap diisi oleh kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita ambil tema kita pada malam hari ini, menjalin relasi dengan sesama. Bagaimana sih cara kita menjalin relasi yang baik antara sesama kita? Kita tahu di negara kita ini, kita itu enggak hanya sama satu suku saja, atau bahkan hanya satu agama saja, atau satu budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi kita tahu di negara kita ini negara yang majemuk, artinya kebinekaan, bineka. Oleh sebab itu, bagaimana sih cara kita menjalin relasi atau hubungan yang baik antar sesama kita, gitu ya? Apakah kita bisa saling menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih? Coba dia direnungkan, bagaimana cara kita menghadapi orang yang beda bahasa dengan kita, cara berpakaiannya beda dengan kita, gitu ya, atau adat istiadatnya yang beda dengan kita, dan masih banyak hal. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan apabila kita menjalin hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain, yaitu faktor dari dalam atau aku, faktor dari luar kau, faktor citra baku atau stereotip, gitu ya. Faktor dari dalam atau dari aku, saya, gitu ya. Relasi yang baik pada dasarnya dimulai dari diri sendiri. Relasi yang baik biasanya dimulai dari dalam diri sendiri. Membuat relasi menjadi baik atau tidak itu tergantung dari aku. Bagaimana prinsipku, bagaimana pikiranku, bagaimana caraku menjalin, ya, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dengan kata lain, semua pihak merasa untung atau mendapat penghargaan atau ingin hanya tanda kutip dihargai keberadaannya oleh pihak lain. Dengan demikian, tidak ada orang yang merasa kalah, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak dihargai atau kecewa. Bagaimana cara untuk menghadapi itu? Yang kedua, faktor dari luar atau kau. Ketika kita menerapkan positive thinking dan orang lain juga menerapkan hal yang sama, ya,
artinya terjadi keseimbangan. Artinya prinsip-prinsip kita itu menjadi seimbang. Tetapi tidak semua orang dengan mudah menerima. Apa sih yang boleh kita pikirkan? Apa sih yang boleh kita sharingkan kepada sesama kita? Tetapi kita tahu kita harus bisa membaca keadaan yang ada, membaca situasi yang ada saat ini. Dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa partner kita, gitu ya adik-adik ya. Terus yang ketiga, faktor citra baku atau stereotip merupakan pandangan pada seseorang yang melekat pada pola pikirnya tetapi sulit untuk diubah. Misalnya, banyak orang tua yang melarang anak perempuannya pulang malam, misalnya melebihi dari pukul 22 gitu ya. Karena menurut orang tua kita, kalau perempuan itu pulang di jam 22 atau bahkan 23 atau lebih, itu sudah tercap image perempuan yang kurang baik gitu. Namun bagi anak laki-laki mungkin sedikit bebas, dianggap hal yang biasa gitu. Stereotip membuat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki seringkali dalam keadaan subjek dan objek. Perempuan misalnya selalu direndahkan adik-adik ya, selalu statusnya lebih rendah dibanding dengan laki-laki, atau perempuan dijadikan pelengkap saja atau harus tunduk kepada laki-laki gitu ya. Keadaan ini yang meruntuhkan sebenarnya relasi antara laki-laki dengan perempuan, padahal seharusnya harus sejajar. Karena apa? Karena adik-adik, biarpun laki-laki perempuan, Tuhan ciptakan dalam keadaan sederajat. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam keadaan sederajat. Amin. Haleluya. Di samping ketiga faktor tersebut, ada lagi faktor penunjang yang cukup penting, yaitu komunikasi. Amin. Komunikasi yang baik akan menjalin relasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik, hal-hal yang tidak boleh terpecahkan, perbedaan pendapat atau salah pengertian, kalau dibicarakan dengan baik pasti akan bisa teratasi. Haleluya. Oleh sebab itu, kita bahas tentang macam-macam relasi. Ada relasi pribadi ya, ada relasi pribadi dengan kelompok, bahkan ada relasi kelompok dengan kelompok. Kita harus bisa mensejajarkan antara relasi pribadi dengan pribadi, atau pribadi dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Ajaran Yesus tentang membangun relasi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, karena kita sebagai pengikut Kristus, kita perlu belajar dari pribadi-pribadinya yang mampu menjalin relasi dengan siapapun. Amin. Banyak cerita yang dapat kita saksikan dari Injil tentang perjalanan hidup Yesus. Dalam keadaan apapun, dia mampu menjalin relasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun.
Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang pribadi Yesus yang bisa membangun setiap relasi dengan sesamanya. Kita tahu ada beberapa cerita tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu orang Samaria itu adalah musuh orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sebenarnya dilarang bercakap-cakap, bahkan bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap kafir oleh orang Yahudi, sehingga mereka harus dijauhi. Tetapi Yesus sebagai orang Yahudi memberi contoh yang baik. Manusia juga akan mendapat keselamatan dari Tuhan apabila menerima keselamatan yang sama. Cerita orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa mereka tidak perlu dijauhi. Tidak perlu dijauhi, tapi kita harus menjalin relasi yang baik antar sesama kita. Amin. Ada beberapa orang lain yang harus dijauhi menurut ajaran agama Yahudi, adik-adik. Pada saat itu ada orang yang sakit kusta, perempuan yang berbuat zina, tetapi Yesus datang mengubah tindakan-tindakan orang-orang Yahudi yang salah supaya menjadi benar. Amin. Kedatangan Yesus memberi jaminan keselamatan dalam kehidupan kekal kepada manusia yang berdosa. Tentu saja adik-adik yang percaya kepada Yesus menunjukkan dengan mengasihi dan menjalankan semua perintahnya. Bagaimana dengan adik-adik semua sebagai bahan renungan kita pada malam ini? Mampukah kita membangun relasi yang baik dengan siapa saja? Baik mereka yang berbeda pendapat dengan kita, berbeda agama dengan kita, berbeda suku, berbeda bangsa, bahasa, latar belakang, budaya, dan ekonomi. Mari adik-adik renungkan bagaimana Yesus telah mengajarkan hal yang baik. Kita pun harus meneladani dan mampu meneladani tindakan Yesus. Tindakan Yesus itu adalah tindakan yang tepat, mampu membangun relasi kepada siapapun dan dimanapun. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita membangun hubungan relasi kita yang baik dengan sesama kita. Kita minta kepada Roh Kudus agar kita dimampukan dengan kekuatannya, supaya kita mampu dan semakin hari semakin dimampukan. Kiranya sharing firman Tuhan kita pada malam ini cukup sekian, dan kiranya Roh Kudus yang menerangi, memperpanjang dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom.